Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Indonesia pada umumnya dan di Desa Sumampir pada khususnya akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perjalanan proses pembangunan tak selamanya mampu memberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di masyarakat akan menimbulkan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat. Pendapat ini berlandaskan pada asumsi pembangunan itu adalah proses perubahan atau dalam arti sosial dan budaya. Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Sampah yang dibuang ke lingkungan menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungan itu sendiri. Dampak terhadap manusia terutama menurunnya tingkat kesehatan. Di samping itu, sampah juga mengurangi estetika, menimbulkan bau tidak sedap. Sampah juga berdampak terhadap lingkungan, baik ekosistem perairan maupun ekosistem darat. Masalah sampah memang cukup pelik untuk kita pecahkan. Bagaimana tidak? Perkembangan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah, sementara lahan darat sudah begitu padat. Lahan tanah kosong sudah susah dicari. Akibatnya, sampah warga menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk mencari solusinya. Setelah hampir 1 tahun melakukan upaya untuk mencari cara mengelola sampah, maka sepakat dibentuk adanya Bank Sampah Resik Mandiri. Bank Sampah Resik Mandiri Desa Sumampir resmi dibentuk pada tanggal 8 September tahun 2013 dengan slogannya "Angger uti dewek sapa maning". Konsep bank sampah yaitu adalah konsep penanggulangan sampah yang berwawasan lingkungan, menggantikan konsep sebelumnya yaitu konsep TPA yang sejak mulai tahun 2012 yaitu sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Itu sesuai dengan undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu Permen nomor 81 tentang pengelolaan sampah. Di undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengelolaan sampah yang benar, pengelolaan sampah yang baik yaitu melalui bank sampah. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Resik Mandiri antara lain: 1. Sosialisasi sampah ke masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan adanya Bank Sampah Resik Mandiri di Desa Sumampir yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah secara terpadu. Selain itu, juga memperkenalkan cara memilih sampah dengan baik dan benar. 2. Pendataan para nasabah Bank Sampah Resik Mandiri. Masyarakat Desa Sumampir didata. Siapa saja yang mau menjadi nasabah dari Bank Sampah Resik Mandiri? Setelah didata, para nasabah diberi 2 buah kantong dengan keterangan yang berbeda, yaitu organik dan anorganik. Tujuan dari hal ini adalah agar masyarakat lebih mudah memilih sampah sehingga akan mempermudah pula dalam pengolahan selanjutnya. 3. Pengambilan sampah 1 minggu 2 kali dengan hari yang telah ditentukan. Misalnya setiap hari Rabu dan Sabtu. Setiap Rabu dan Sabtu, sampah-sampah yang sudah dikumpulkan oleh para nasabah di tempat pengumpulan akan diambil oleh para petugas. 4. Pemilahan sampah.
Pemilahan sampah dilakukan setiap hari. Pemilahan bertujuan untuk memisahkan mana sampah yang masih bisa digunakan, yang masih mempunyai nilai ekonomis, dan mana yang tidak bisa digunakan lagi. Sampah yang mempunyai nilai ekonomis dipisah berdasarkan jenisnya. Setelah terkumpul dijual ke pengusaha rongsok. Sedangkan sampah organik dibuat pupuk kompos baik padat maupun cair. 5. Pembagian bibit ke masyarakat. Hasil tabungan sampah dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk bibit tanaman pangan. Misalnya cabai, tomat, kangkung, dan lain-lain. 6. Sosialisasi tentang pengolahan sampah ke anak sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan pengolahan sampah yang benar kepada generasi penerus sejak dini, agar kelak nantinya dapat menjaga lingkungan. 7. Melakukan program 3R yang ada dalam pengelolaan sampah, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Reuse menggunakan kembali bahan-bahan dengan fungsi yang sama. Recycle mendaur ulang sampah menjadi produk baru. Misalnya yang bisa kita lakukan adalah membuat kompos dari sampah organik, membuat pot dari botol bekas, membuat polybag dari bekas plastik kemasan, melakukan percobaan membuat bahan bakar minyak atau BBM dari sampah plastik. 8. Rapat bulanan dengan nasabah bank sampah. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara pengurus dengan para nasabah, mendiskusikan permasalahan yang ada dengan para nasabah agar diperoleh jalan keluar terbaik, dan untuk melaporkan setiap kegiatan bank sampah tiap bulannya, baik dari pengolahan maupun masalah keuangannya. 9. Wisata pendidikan. Program yang terbaru adalah wisata pendidikan bagi anak-anak sekolah dasar. Anak-anak diajarkan tentang cara pengolahan sampah, apa itu sampah, dan apa itu bank sampah.